Selamat pagi saudaraku semua, salam sehat selalu. Marilah hari ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Sebagai seorang Katolik, janganlah kita pernah berkata, sia-sialah berdoa kepada Allah. Sebaliknya Yesus mengajarkan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maksud Tuhan Yesus adalah mengajarkan kepada kita kebaikan dan kemurah hatian Allah bagi kita. Bila kita yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa di surga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Yesus memberikan suatu perumpamaan mengenai seorang sahabat yang datang pada waktu malam kepada sahabat yang lain untuk meminta pertolongan. Karena dalam keadaan yang sangat terdesak, maka ia tidak segan-segan datang pada waktu yang sangat tidak mungkin sahabatnya untuk menolong. Namun ia datang juga pada tengah malam. Sahabatnya terpaksa bangun dari tidur dan menolong kebutuhannya tersebut. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, apakah mungkin ada keberhasilan tanpa perjuangan? Rasanya mustahil sekali. Pada dasarnya, keberhasilan apapun pasti dibutuhkan usaha sebagai syaratnya. Dan ini tidak hanya dilakukan sekali waktu. Ini bisa dilakukan berkali-kali atau bahkan tidak sampai terhitung lagi. Selain itu juga banyak pengorbanan untuk mendapatkan keberhasilan. Lewat perjuangan kita dapat memperoleh apapun yang kita inginkan. Dalam Injil Lukas diajarkan tentang doa. Dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan tentang doa yang benar. Hari ini
kita diajarkan tentang semangat dalam hal berdoa. Dalam berdoa, kita perlu punya semangat dan pantang menyerah. Untuk memperoleh sesuatu, kita perlu daya juang yang sangat tinggi. Demikian juga dengan doa kita. Kita perlu perjuangan dan semangat yang berkobar-kobar agar doa kita bisa terkabulkan. Marilah perjuangkan segala doa kita dan serahkan diri kita, segala pemenuhannya biarkan Tuhan sendiri yang akan memberikannya kepada kita. Dan berilah potensi yang terbaik yang ada dalam diri kita dalam setiap usaha kita. Ingat, hindarilah kemalasan dan penuhilah diri kita dengan semangat pantang menyerah. Allah tidak pernah tinggal diam jika kita selalu mau berjuang dan berusaha. Dengan doa kita bersama Tuhan, dan apabila orang tinggal bersama Tuhan, segala sesuatu yang diperlukan akan mengalir. Bahkan apabila kita tidak mohon, Tuhan tetap akan memberikan yang kita perlukan. Jadi, Tuhan melihat yang diperlukan bagi keselamatan hidup kita, keselamatan jiwa kita, bukan melihat yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu kita perlukan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.